بسم الله الرحمن أعوذ الرحيم. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد قال الله جل جلاله في كتابه الشريف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي لفظ البخاري: تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak jamaah Telkom ya, Al-Ma'arij, yang semua kita mudah-mudahan tetap dalam keadaan sadar dan sabar ya, dengan penuh kesadaran dan kesabaran dalam membuktikan eksistensi kita, eksistensi keberadaan iman kita, ya, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang sudah semestinya di bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, ya. Dan bulan Ramadan adalah merupakan bulan legitimasi atau sertifikasi sejauh mana kemudian perjalanan pengakuan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala memang akan mendapatkan tabiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji diri seseorang yang dia sudah mengaku beriman, sudah mengaku bertauhid, maka itu harus dibuktikan. Dibuktikan bagaimana respon hatinya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dibuktikan bagaimana respon hatinya ketika dia dihadapkan punya kemampuan, punya kesempatan, yakni bertemu dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana respon dan sikapnya ketika dia diuji oleh Allah dengan kesulitan hidup. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menegaskan bulan Ramadan adalah syahrus sabr, bulan kesabaran. Karena memang sesungguhnya di bulan Ramadan seorang yang bertauhid kepada Allah, seorang yang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan standar minimal bukti kesabarannya. Dan itu menjadi pemberat dia. Kemudian Allah akan mentabiatkan hatinya menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan gelar taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Maka sesungguhnya ini adalah kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan rahmat bagi umat ini. Bahwasanya bulan Ramadan adalah merupakan bulan gebiar, bulan sekolah. yakni kemudian akankah seseorang itu mendapatkan legitimasi, sertifikasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak kemudian makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah, dan sungguh ada bagi Allah pada bulan Ramadan ini orang-orang yang akan mendapatkan yakni keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala
Apa keputusannya? Yakni terbebasnya daripada azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Utaqa'u minan nar. Wa dzalika fi kulli lailah. Kata Nabi SAW, itu terjadi di setiap malam Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang lain juga ditegaskan di setiap hari-hari Ramadan. Sehingga Ramadan ini sangat berharga. Dan ini adalah kesempatan yang besar. Kenapa kemudian ini menjadi bulan legitimasi daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini? Karena sudah barang tentu seseorang yang ketika dia sudah mendapatkan kesempatan pembebasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala sekali saja seumur hidupnya, sekali saja di bulan Ramadan, maka dia memang akan menjadi seorang yang tangguh, seorang yang kemudian terbukti akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai menemui ajalnya. Sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun adalah perkara wasiat yang senantiasa diulang-ulang untuk bagaimana kemudian kelayakan diri seseorang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang harus diburu. Harus sesuatu yang harus diusahakan selalu, dipelihara, dijaga. Kullukum dhal illa man hadaitu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, yakni sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang sesat. Illa man hadaitu. Kecuali orang-orang yang memang aku telah memberikan hidayah kepadanya. Kecuali orang-orang yang memang aku layakkan mereka mendapatkan hidayah. Fastahduni ahdikum. Maka mindset yang harus dibangun seorang yang sudah mengaku bertauhid kepada Allah, dia harus senantiasa terbukti memang butuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Memang butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ibnu Mas'ud pernah menjelaskan makna la haula wala quwata illa billah. yakni seseorang hendaknya betul-betul menyadarkan dirinya. La haula wala quwata illa billah, ay ma'nahu la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah, wala quwata fi ta'atillah illa bima'unatillah. Apa maknanya? Yakni seseorang ketika dia sudah mendapatkan kemudahan dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dalam berjuang, dalam berjihad, dalam berhijrah, maka sesungguhnya dia harus memastikan hatinya, mengingatkan hatinya, la haula an ma'siyatillah illa bi asmatillah. Sesungguhnya hati ini tidak mungkin dapat kita memalingkannya daripada perkara-perkara yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, daripada perkara-perkara hawa nafsu kita, kesenangan-kesenangan dunia, illa bi asmatillah, yakni kecuali karena kemudian Allah memelihara hati kita, menjaga hati kita, mencondongkan hati kita ke dalam kepada ketaatan kepadanya. Dan ini adalah iradatullah, bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iradatullah al-kauniyah. Iradatullah al-kauniyah. Dalam pembahasan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kehendak Allah itu ada dua, iradatullah al-kauniyah wa iradatullah asy-syar'iyyah ad-diniyah. Iradatullah al-kauniyah adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu, apakah kemudian dia akan istiqamah, apakah kemudian dia akan menjadi orang-orang yang ingkar, apakah kemudian dia akan yakni mendapatkan berbagai macam senangan, kesusahan, kebahagiaan ataupun kesedihan, maka itu adalah bagian daripada kehendak Allah secara kauniyahnya, secara umum. Tetapi tentunya orang-orang yang ketika dia mendapatkan kesempatan melakukan kebaikan, bahagia, tenang hatinya, kemudian senantiasa bersemangat dalam beribadah, berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama sesungguhnya dia telah berada pada dua kehendak Allah Subhanahu wa taala, iradatullah asy-syar'iyyah wa iradatullah al-kauniyah. Iradatullah asy-syar'iyyah ad-diniyah adalah seseorang ketika dia memang terbukti merespon daripada semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di bulan Ramadan ini, maka orang-orang yang paham, berilmu dan betul-betul yakni mengkondusifkan dirinya
merespon daripada panggilan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ketetapan imannya, legitimasi imannya, kemudian dia menjadi orang-orang yang termudahkan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu. Makanya kemudian Allah menyatakan walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah walakin kariha Allahum bi'atsahum fathabbatahum. Inilah yang kata Al-Imam Az-Zur'i. Beliau menyatakan hati-hatilah kita yakni terhadap satu sikap di mana kita dianggap akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang meremehkan perintahnya. Menjadi orang-orang yang yakni dianggap tidak butuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya. Beliau mengistilahkan at-tahawun bil amri idza hadara waqtuh. Seseorang yang dia terjebak kepada sikap meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika waktunya sudah masuk. Ya. Ramadan sudah berlalu. Ya, maksudnya sudah berada di akhir-akhirnya, sepertiga akhirnya. Sekarang berapa Ramadan? 22 Ramadan. Ya. Maka orang-orang yang kemudian tidak juga memperbaiki dirinya, merencanakan ketaatan kepada Allah, dan tentunya ketika seseorang yang dia berada pada ketaatan kepada Allah sudah berlangsung, lalu dia menjadi orang-orang yang terlambat merespon atau bahkan tidak bersemangat, maka sesungguhnya ini adalah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi menegaskan walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah. Kalau seandainya mereka memang terbukti orang-orang yang ingin keluar berjihad. Ayat ini memang di antara asbabun nuzulnya adalah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara sahabat yang kemudian biasanya bersemangat berjihad, berperang, ya, membela agama Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian pada satu keadaan mereka tidak bersemangat, ya, ini tidak memberikan alasan, ada uzur dan sebagainya. Ya, tetapi kemudian Allah mengingatkan secara umum di sini orang-orang yang mereka tidak memang menghendaki, ya, untuk berperang, untuk berjihad, dan tentunya jihad di sini adalah puncak daripada bukti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul sanggup kemudian merespon perintah Allah, panggilan Allah, meninggikan kalimat Allah dengan mengorbankan harta dan jiwanya, dan itu turunannya terus semua kepada segala jenis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah menyindir, kenapa kok bisa? Ya, kadang ada orang semangat, kadang orang tidak semangat. Maka ayat ini kemudian menyindir itu. La'addu lahu 'uddah. Orang-orang yang memang mereka tidak mempersiapkan diri mereka. Baik tidak siap secara ilmunya, tidak siap daripada perencanaan-perencanaannya. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niat, respon hati kita. Dan inilah yang menjadi ujian di bulan Ramadan. Maka para ulama memang juga mengatakan bulan Ramadan adalah madrasatul hayah. Adalah bulannya sekolah, ya. Bulannya pendidikan bagi iman diri seseorang. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala memang sedang menterapi kita bagaimana kualitas iman kita yang kemudian akan mendapatkan kelayakan daripada gelar takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah sejauh mana kemudian kita memang terbukti menjadi orang-orang yang mendapatkan gelar ini. Ya, semasa hidup kita, selama hayat masih dikandung badan, sebelum ajal itu menjelang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah perkara-perkara yang bukan basa-basi, bukan seremonial belaka. Di setiap Jumat selalu diingatkan agar jangan sampai kemudian, ya, kita ketika akan menemui ajal kita belum menjadi orang-orang yang memang mendapatkan gelar itu, gelar ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sekolah, kita punya target untuk lulus, ya, kuliah, mau S1, S2, S3 atau profesor dan sebagainya. Itu gelar-gelar dunia. Pengakuan-pengakuan penduduk bumi. Tapi pengakuan bagi penduduk langit,
maka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi harga matinya. Itu menjadi harga matinya. Dan di bulan Ramadan itu adalah kesempatan ujian, ya, istilahnya ujian nasionalnya, ujian dunianya. Ya, karena secara keseluruhan orang-orang yang betul-betul terbukti, yakni kemudian dia mendapatkan kelayakan, maka Allah akan memberikan gelar itu. Dan bahkan Nabi tadi menyatakan gelar itu bisa didapatkan di setiap hari dan di setiap malam-malam bulan Ramadan. Maka Ramadan bagi orang-orang yang kemudian dia masih punya kesempatan, maka mala yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan berputus asa ketika dia mungkin sampai 22 Ramadan atau 21 hari kemarin, yakni banyak urusannya, masih belum paham, masih belum mendapatkan nasihat, masih belum terlapangkan dadanya untuk merencanakan ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya masih punya kesempatan untuk yakni mendapatkan istilahnya sertifikasi ini, karena ini dibuka di setiap hari dan di setiap malam-malam bulan Ramadan. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah. Dan sungguh bagi Allah Subhanahu wa taala pembebasan, orang-orang yang mendapatkan pembebasan daripada neraka Allah, dan itu bukti legitimasi iman daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka bulan ini juga disebut dengan bulan kesabaran, karena untuk mendapatkan kelayakan, ya, standar minimal pengakuan ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala, gelar takwa itu adalah kita harus membuktikan kesabaran kita, ya, pada segala keadaan, ya, pada segala keadaan. Dan inilah yang memang menjadi ujian. Di awal tadi sedikit kami sudah menyampaikannya. Ya, karena kesabaran itu para ulama menjelaskan kesabaran itu pada tiga hal. Kesabaran dalam menjalankan perintah, kesabaran dalam meninggalkan yang dilarang, dan kesabaran dalam menghadapi musibah, sesuatu kesulitan hidup, lapar, haus, ya, kematian, wabah penyakit. Ini juga menjadi ujiannya. Maka di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menterapi kita dengan standar minimalnya yang kemudian melayakkan kita. Ya. Karena bukankah seorang yang berpuasa di bulan Ramadan dia sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu perintah yang wajib. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini dalilnya. Bahwasanya ibadah di puasa di bulan Ramadan adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang yang memang menjalankan 29 hari ataupun 30 hari, ya, maka dia berarti sudah berupaya membuktikan kesabarannya pada jenis yang pertama, ya, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang yang berpuasa di bulan Ramadan dia juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ini bagian kemudahannya, ya. Karena kenapa? Karena ujian yang kedua ini, pada jenis kesabaran yang kedua, bersabar dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa, maka sesungguhnya dia sedang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan dan minum dan berhubungan suami istri, ya, bersilaturahim kepada istrinya di siang hari, ya. Dan padahal itu sesuatu yang halal baginya di luar waktu itu, ya. Maka sesungguhnya ini adalah peluang yang besar mendapatkan pengakuan Allah. Kenapa? Ya, karena sesungguhnya makan dan minum dan berhubungan suami istri di siang hari ini adalah perkara yang setiap kita sangat mudah untuk melanggarnya. Setiap kita punya kemampuan untuk melanggarnya, karena kemudian bukti seorang itu bersabar, ya, pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah menguji dia pada satu kesempatan yang memang dia punya sempat, ya, punya mampu untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam tafsir Ibn Katsir, ya, Umar bin Khattab kemudian pernah ditanya oleh seseorang, ayu rajulin afdal yashtahil ma'siyah wa la ya'malu biha wa la yashtahil ma'siyah wa la ya'malu biha. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an pernah ditanya oleh seseorang, manakah seseorang yang terbaik itu? Apakah seseorang yang dia punya kesempatan bermaksiat kepada Allah, punya sempat, ya, untuk bermaksiat kepada Allah, lalu dia tidak bermaksiat,
atau seseorang yang dia punya tidak punya kesempatan bermaksiat, tidak punya kemampuan untuk melanggar perintah Allah tersebut, yakni kemudian dia memang kemudian tidak melakukan kemaksiatan itu. Maka Umar bin Khattab menyatakan, seseorang yang punya kesempatan melakukan kemaksiatan dan dia punya mampu, dan bahkan dia terkadang punya hasrat, kemauan untuk menikmati daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggalkannya karena Allah, maka itulah yang dimaksud daripada ayat Allah, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang-orang yang diuji hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka lulus. Ya, karena mereka, kenapa? Karena mereka betul-betul terbukti kesabaran mereka ketika mereka punya kemampuan untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan kita memang betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala secara standar minimalnya, di mana tidak semua keharaman yang diharamkan oleh Allah semua kita punya peluang untuk melanggarnya. Misalnya apa? Misalnya korupsi, ya. Korupsi ini mungkin hanya bisa dilakukan oleh kalangan para pejabat, orang-orang yang punya kekuasaan, ya. Rakyat biasa tidak bisa. Makanya ini juga menjadi muhasabah. Jangan kemudian kita yakni berlebih-lebihan dalam menghina kesalahan seseorang yang padahal belum tentu kita ketika mendapatkan ujian daripada peluang keharaman itu, kita terbukti menjadi orang-orang yang mampu menghadapi ujian-ujian itu. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, yakni kemudian menjelaskan maknanya, ya, tidaklah seseorang ketika dia menghina yakni sentimen terhadap kesalahan saudaranya kemudian Allah tidak akan mematikannya kecuali dia pernah akan mendapatkan ujian daripada kemaksiatan itu. Waliyadzubillah. Ya. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan dia juga akan mendapatkan peluang bukti. Ya, karena bisa saja orang ngaku puasa, ya bisa saja dia nanti di kamar mandi atau di rumahnya, dia dengan istrinya, siapa yang tahu, ya, bisa kong kali kong istilahnya. Ya, maka disinilah yang kemudian menjadi pemberat. Bulan Ramadan memang bulan legitimasi, 29-30 hari, kemudian kita terbukti menjadi orang-orang yang terjaga, ya, bersabar, terbukti sabarnya dalam menjalankan perintah ini, dalam membuktikan kesabaran kita menahan daripada apa-apa yang dengan mudah sesungguhnya kita bisa saja melanggarnya. Maka Allah akan memberikan kelayakan kita ketakwaannya. Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Ya, mereka orang-orang yang diuji hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka kemudian mendapatkan kelayakan takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Gelar itu didapatkan dan ini sinkron dengan bulan Ramadan. Ya, la'allakum tattaqun. Nah, lalu kemudian pula daripada kesulitan hidup, ya, bersabar pada jenis yang ketiga, maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan, bukankah dia akan merasakan lapar, haus, dahaga? Bukankah dia akan merasa yakni agak berat menahan daripada hasratnya, ya, kepada istrinya yang halal? Maka ini juga kadang ada kesulitan yang dia rasakan, maka kesabarannya ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam yakni penilaian standar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah kemudian terbukti bersabar daripada kesulitan-kesulitan yang melanda kepadanya. Sehingga hal-hal ini kemudian menjadi kemudahannya. Maka tentunya di balik kemudahan ada konsekuensi. Ya. Apalagi kemudian di 10 malam terakhir Ramadan ini. Maka hendaknya kita jangan melepaskannya. Karena kemudian Nabi SAW dan para sahabatnya, ya, yang mereka sudah mendapatkan jaminan surganya, sertifikasi, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka masih hidup dan mereka betul-betul terbukti. Kita menjadi saksi bahasanya mereka memang orang-orang yang mendapatkan kelayakan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah idza dakhala al-'ashr, ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-'ashr, jadi ketika sudah masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan, ya, mulai malam 21 Ramadan, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang syadda mi'zarahu, ya, mengencangkan kainnya, ya. Artinya ini menjadi isyarat dan ini juga menangkap daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya, memang kemudian di malam hari di bulan Ramadan
Ya, para suami kalau mau bersilaturahim kepada istrinya itu halal baginya di malam hari. Ya uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya, tetapi kemudian Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh karena kemudian di akhir ayat itu Allah menyatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan hendaknya kemudian tidak lagi yakni bersilaturahim kepada istri-istri kalian, ya. Dan Nabi mengisyaratkan di sini itu terjadi di 10 malam terakhir. Nabi mempraktikkan itu dan makanya kemudian para ulama membincangkan masalah ini, ya. Bagaimana seorang yang ketika dia di 10 malam terakhir yakni masih berhubungan ataupun bersilaturahim kepada istrinya, apa hukumnya? Di sini ada pelarangan. Para ulama sepakat hukumnya tidak sampai kepada haram, tetapi makruh. Ya, artinya kenapa? Artinya dia bisa terancam menjadi orang yang melalaikan kemuliaan yang besar ini. Karena Nabi SAW mengingatkan, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Faman hurima khairaha faqad hurim. Sungguh ada pada bulan Ramadan itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak dapat malam itu, maka sungguh dia betul-betul telah terharamkan. Ditakutkan dia betul-betul terharamkan daripada banyaknya kebaikan seumur hidupnya. Ya. Dan makanya kemudian Nabi SAW menyatakan dalam hadis tadi, yakni di samping dia mengikatkan kainnya, mengencangkan kainnya, ahya lailahu. Ya, dia menghidupkan malam daripada 10 malam terakhir. Dan para ulama menyatakan, artinya Nabi SAW dari tanggal 1 sampai 20 Ramadan, berarti malam-malam bulan Ramadan, Nabi SAW masih ada tidurnya. Tapi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, Nabi SAW betul-betul tidak melepaskan malam itu kecuali dia menghidupkannya dengan beribadah kepada Allah. Dan metode, ya, wa antum akifuna fil masajid. Metode yang sangat kondusif untuk kita bisa menghidupkan malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beriktikaf, ya, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan berdiam diri, ya, dengan banyak melakukan menghidupkan malam itu dengan salat, dengan membaca Al-Qur'an, ya. Karena Ramadan adalah syahrul Qur'an. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan ini tradisi yang betul-betul dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan kalau sudah masuk di 10 malam terakhir, ya, biasa di awal Ramadan sampai tanggal 20, kebanyakan mereka menghatamkan Quran 3 hari sekali atau 7 hari sekali. Tapi kalau sudah memasuki di 10 malam terakhir, memang mereka kemudian betul-betul membuktikan kelayakan mereka, bukti isyarat. Ya, mereka adalah generasi terbaik daripada umat ini. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Nabi SAW. Ya, artinya masa Nabi SAW sampai beliau wafat. Itu adalah zaman terbaik. Menjadi panutan, menjadi contoh. Dan kemudian Nabi juga mengisyaratkan kemudian yakni satu zaman setelahku. Artinya zaman para sahabat sepeninggal Nabi SAW. Dan juga generasi setelahnya. Yakni generasi tabi'in. Ya, yakni murid-muridnya para sahabat. Makanya kemudian daripada sanad keilmuan itu harus bersambung kepada 3 generasi itu. Kepada tabi'in. Maka di bulan Ramadan, maka 3 generasi itu betul-betul mereka berlomba-lomba untuk membuktikan kelayakan iman mereka. Ingin mendapatkan tabiat yang sungguh sangat berharga daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi menyatakan fa innal quluba baina asabihillahi jalla jalal. Hati-hati kita ini ada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a aqam wa in syaa'a azab. Maka bulan Ramadan adalah kesempatan untuk mencari perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian Allah mentabiatkan hati kita, mencap hati kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan keistiqomahan sehingga sampai menemui ajal kita. Wa insya'a azab, dan kita berlindung daripada perkara-perkara yang kemudian kita dianggap meremehkan kemuliaan ini. Maka Nabi tadi menyatakan, dan bahkan Jibril alaihissalam juga ikut mengomentari daripada umat Nabi SAW, dan ini menjadi peringatan, menjadi yakni nasihat. Dan sesungguhnya ini nasihat yang mengerikan
untuk kita yang tidak juga menyudahi, dan bahkan dalam hadis yang lain justru memang kemudian kita dipanggil di mana di bulan Ramadan, ya bagil khair aqbil, wahai para pemburu kebaikan, saatnya kalian membuktikan. Ini kesempatan tabiat yang Allah berikan kepada imanmu, kepada hatimu, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang istiqamah. Ya, dan ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di setiap kemudahan, maka di situ ada konsekuensi. Ya, konsekuensi yang menjadi pertanyaan. Ketika Allah memuliakan, ketika Allah memberikan kesempatan adanya kemuliaan, adanya kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk terbebas daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka di situ juga konsekuensinya, artinya orang-orang yang tidak juga mau mengambil, terbukti bersungguh-sungguh mengambil kemuliaan dan kesempatan ini, maka jangan salahkan, berarti dia telah menjadi orang-orang yang memudahkan dirinya, yakni terjerumus kepada ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Ya, waliyadu billah. Sehingga ini hal-hal yang kemudian di 22 Ramadan ini coba kita renungkan kembali. Maka masih ada 7 hari ataupun 8 hari. Kalau 29 berarti 7 hari. Kalau 30 hari berarti 8 hari. Ya, maka maksimalkan. Innamal a'malu bil khawatim. Ya, sungguhnya amal ini sangat bergantung daripada ending terakhirnya. Jadi artinya maksudnya apa? Orang yang bersemangat di awalnya, bersemangat di pertengahannya, bersemangat di akhirnya, maka itulah hal yang sangat terbaik bagi dirinya. Ya, karena dalam beribadah, dalam bukti keimanan itu adalah kesempatan itu. Innallaha yaqbalu taubatal 'abd hatta lam yughargir. Karena Allah menerima taubat hambanya, perbaikan diri bagi seorang hambanya selama nyawanya itu belum sampai di kerongkongannya. Jadi tidak mesti kemudian dan ini juga menjadi nasihat, artinya orang yang baru mulai bersemangat di akhir-akhir malam, maka dia jangan kemudian merasa berkecil hati. Ya, kemudian saya sudah ketinggalan ini, nggak mungkin lagi dan sebagainya. Tidak, peluang mendapatkan gelar itu, sertifikasi, istilahnya ini ujian sidangnya. Ya, kalau mahasiswa itu ya uji sidang, ya, sidang skripsinya ataupun tesisnya, disertasinya itu dibuka ya selama 30 hari ini. Yang siap, maka ketika dilihat layak, maka mendapatkan gelar takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini terus masih ada kesempatannya. Makanya Jibril menegaskan, ragima an furajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka orang yang punya kesempatan hidupnya, umurnya nyampe, sehatnya ada, hartanya lapang di bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu, lagi-lagi dia tidak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu. Ya, jadi umurnya, jadi sehatnya, jadi hartanya cuma numpang lewat saja pada kesempatan-kesempatan kemuliaan itu. Waliyadzubillah, siapa yang bisa menjamin kemudian akan bertemu ya Ramadan di tahun yang akan datang? Karena hakikatnya Ramadan ini ibarat kuota, Pak. Ya. Saya katakan Ramadan ini ibarat kuota internet kita. Ya, untuk kemudian kita yakni bisa mendapatkan jalur khusus, jaringan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, beasiswa khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kuotanya sudah tidak karena semua kita punya kuota yang berbeda-beda. Ya. Walaupun dalam urusan dunia Telkomsel ya yang menguasai kuota ya, kuota internet dan sebagainya. Tapi kemudian ya, kalau kuota Ramadan, maka ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung daripada umur kita. Maka ini juga mulai dihitung-hitung ini, Pak. Kita mulai berhitung-hitung umur kita berapa sekarang ini? Sudah 60 kah, 70 kah? Ya. Karena umur umatku kata Nabi SAW tidak lebih 60-70 tahun. Artinya coba evaluasi kita, berarti sudah berapa kesempatan Ramadan? Ya, kalau orang yang umurnya 60 tahun, berarti kuota Ramadan, kesempatan hidup Ramadan, maka baginya itu sekitar 45 kali. Karena dihitungnya dari sejak akil baliknya. 15 tahun lah taruh secara umum orang akil balik. Berarti 45 kali. Ya, maka orang-orang yang sudah mencapai umur 30 tahun misalnya saat ini, berarti dia sudah melebihi sepertiga daripada kuotanya. Kesempatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umurnya sudah 45 tahun, maka itu sudah berada pada 2/3 kuotanya. Apalagi yang sudah di atas umur itu berarti sudah dia berada di sepertiga terakhir daripada kuota Ramadannya.
maka ini adalah hal yang perlu direnungkan dengan matang. Jangan sampai kuotanya habis, ya, lalu kita belum sempat mengakses, ya, untuk kemudian mendapatkan sertifikasi, mengakses Google Form-nya itu, mengisi daripada lembaran-lembaran, ya, yang kemudian itu akan membuktikan kelayakan kita mendapatkan legitimasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah yang kemudian hal-hal yang menjadi evaluasi kita, maka masih ada kesempatannya. Ini hendaknya kita merencanakan dan memaksimalkannya, mempersiapkannya, sehingga jangan sampai kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak layak mendapatkan ketetapan iman, ya, sehingga tidak mendapatkan gelar takwa daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Ramadan itu berlalu. Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka orang yang punya kesempatan, ya, hidupnya masih ada, umurnya nyampe, hartanya ada, ya, sehatnya ada, lalu kemudian Ramadan berlalu, lagi-lagi dia tereliminasi daripada ampunan, daripada pembebasan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, ya, menjadi nasihat, dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan rahmatnya kepada kita, ya, dengan asbab majelis ini, ya, majelis ta'lim ini adalah merupakan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan di sini punya keutamaan, dan mudah-mudahan semua keutamaan dalam majelis ilmu ini kita berhak mendapatkannya, dan tentunya ini terevaluasi daripada orang-orang yang menjaga adab-adab dalam majelis ilmu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Hidayah merupakan hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sajakah hal-hal yang memungkinkan kita bisa jauh dari hidayah dan rahmat? Nah, di antaranya, ya, kita bisa mengambil wasiat daripada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya. Beliau mengutip daripada perkataan Syaqiq bin Ibrahim. Ya, beliau menyatakan ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu terancam, ya. Yakni dia tidak terlayakkan daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya apa? Di antaranya adalah orang yang suka menikmati nikmat, ya, istilahnya itu, orang suka menikmati nikmat, ya. Banyak rezekinya, banyak kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lagi-lagi tidak terbukti menjadi orang yang mensyukurinya, ya. Suka menikmati nikmat tapi tidak suka mensyukurinya, dan ini yang menjadi evaluasi bagi kita yang kemudian mendapatkan kelebihan, kelapangan harta dalam urusan dunia. Maka hendaknya ini mengevaluasi diri kita, karena bukti syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, itu bukti minimalnya, ya. Dalam tafsir As-Sa'di, ya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau bahkan menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, ini seseorang itu, ya, kalau dia tidak terbukti syukurnya kepada Allah, maka dia terancam. Ya, kalau dia bersyukur dia akan ditambah. Ya, maka beliau menyatakan seorang yang terbukti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus harus membuktikan tiga hal, ya, i'tiraful qalb fi ni'amillah. Dia mengakui nikmat, ya, yang dia dapatkan daripada urusan dunia ini adalah memang daripada Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah. Sekali-kali dia tidak menisbatkan daripada kemampuan dia dalam mencari rezeki, ataupun karena dia punya gelar daripada S1, S2 dan 3 dan punya skill dan sebagainya, tidak. Ya, dia harus nisbatkan ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa tsana'u 'ala Allah biha, dan dia terbukti menjadi orang-orang yang menjaga pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memilah dan memilih, ya. Rezeki sedikit banyak semua dipuji kepada Allah. Kalau banyak kelihatan pujiannya kepada Allah. Tapi, ya, kelihatan dia yakni juga di sini juga maksudnya juga dalam hal beribadah kepada Allah. Harusnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hal yang ketiga juga sarrafaha fi mardatillahi subhanahu. Nah, ini memang yang kadang-kadang kita lalai kepadanya, ya. Apa? Kita memang berupaya membelanjakannya, memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya anak dan istri, ya, pastikan kita merencanakan mereka menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Ya, jangan sampai kemudian
sudah bertahun-tahun kita memiliki anak dan istri yang sehat, cantik, ya. Kita tidak punya program sedikit pun di rumah itu bagaimana mengkondusifkan anak dan istri kita. Ya, padahal kemudian Allah memberikan karunia itu. Ya. Sementara mungkin orang lain diuji, ada yang tidak punya anak dan sebagainya. Ini juga menjadi evaluasinya. Bukti kesyukuran itu tidak semudah itu. Ya. Ataupun kemudian juga daripada harta-harta itu, sarrafaha fi mardatillahi subhanahu. Hendaknya kita merencanakan harta kita itu untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya ini nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita kemudian baru mengeluarkan yakni harta kita yakni dengan zakat-zakat itu. Karena sesungguhnya syariat zakat itu adalah peringatan bagi orang-orang kaya yang kemudian dia takutnya lalai untuk mengeluarkan sebagian harta mereka. Ya, makanya pada 3 generasi pertama kebanyakan mereka walaupun mereka pengusaha, tapi rata-rata mereka itu tidak pernah, Pak, ya, terkena kewajiban zakat mal. Karena kenapa? Karena mereka betul-betul selalu membelanjakan harta. Bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, bagaimana Utsman bin Affan, ya. Mereka kemudian tidak pernah ketemu itu, Pak, ya, nisab dan haulnya. Ya, karena harus 85 gram emas. Ya. Itu kewajiban zakat mal yang didiamkan, tidak digunakan selama 1 tahun, dan ini adalah nasihat. Nah, itu. Dan juga diantaranya orang yang dia berilmu suka menuntut ilmu tapi tidak suka mengamalkannya. Ya, bisa kita istilahkan suka dengar pengajian, ya, suka banyak baca buku, ya, yakni membaca Al-Qur'an, ini juga termasuk, ya, menghafal Quran, tetapi kita tidak terbukti menjadi orang-orang yang mengamalkannya. Ya, suka mengamalkannya. Ini juga kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala termasuk orang-orang yang terancam tidak terlayakkan daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya dia adalah berada pada kebaikan-kebaikan itu. Dan ini sesuatu yang mengerikan. Dan juga diantaranya pula suka berteman dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini juga sindiran ini, ya, kepada kita semua. Ya, kita senang punya kenalan ustadz, kenalan ulama dan sebagainya, tapi tidak terbesit di dalam hati kita ingin mencontoh kehidupan mereka. Ya, ingin mencontoh bagaimana dakwah mereka, ya, atau bahkan dalam yakni dengan pemahaman sekuler sekarang ini banyak di antara kaum muslimin yang seolah-olah semua itu punya profesionalisme masing-masing. Ya, ustadz memang kerjaannya dia harus berdakwah, ya. Jadi menyerahkan begitu saja, padahal kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini pemimpin. Ya, seorang ayah adalah pemimpin bagi anak dan istrinya. Ya, maka semua diminta pertanggungjawaban, semua punya tanggung jawab dakwah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika dhaful iman. Semua begitu jelas aturan mainnya. Maka ini juga menjadi penyebab seseorang bisa dia tereliminasi daripada peluang mendapatkan hidayah Allah. Dan tentunya hidayah di sini secara khusus, ya, hidayah yang dimaksud adalah hidayah itu taufik. Ya, hidayah di mana seseorang dia mendapatkan bimbingan, kemudahan daripada Allah untuk membuktikan imannya, untuk membuktikan tauhidnya, untuk membuktikan dirinya memang layak, yakni banyak, kemudian dia termudahkan dalam melakukan ketaatan kepada Allah, berjuang membela agama Allah, dan juga pada hal-hal ketaatan yang lainnya, bukan kebaikan secara umum. Wallahu alam. Sebenarnya masih ada beberapa hal lagi, ya, ada sekitar 6, tapi mungkin waktu, ya, di antaranya itu, ya. Jadi suka menikmati nikmat tapi tidak suka mensyukurinya, suka menuntut ilmu tapi tidak suka mengamalkannya, tidak terbukti kita ya orang yang mengamalkannya, lalu kemudian banyak berteman dengan orang-orang soleh tapi kita tidak merencanakan untuk mengikuti menapaktilasi kehidupan mereka, ya, ikut bersama dalam perjuangan, merapatkan barisan kepada mereka, ya. Dan juga kita mengetahui adanya kematian, tapi kita tidak juga terbukti menjadi orang-orang yang mempersiapkan kematian itu. Wallahu a'lam. Baik, ini juga bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memanjatkan doa kita dan doa-doa yang segala hajat dan juga segala permasalahan hidup kita. Maka ini adalah waktu yang sangat berharga. Apalagi ini sudah di 10 malam terakhir, ya, di antara waktu-waktu terbaik dunia di sepanjang tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص، ونعوذ بك من الجنون، ونعوذ بك من الجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو. فاعف عنا، فاعف عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بالله توفيق والهداية، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.